enak banget. Gak bohong gue. Fotonya di belakang, rapi sekali. Horas. Aku kasih award Bika Ambon terongga di muka bumi ini. Nomor 2, kita adalah welcome to my channel. Finally after a long time kita melakukan battle lagi. I'm so excited banget. Apalagi kalau kalian tahu Bika Ambon itu kan dari Medan ya. Kita sengaja sampai langsung berangkat ke Medan. Aku kirim tim aku langsung naik pesawat ke Medan, langsung pulang lagi setelah belanja dan langsung kita fresh review hari ini. Karena aku jujur belum pernah nyobain yang asli dari Medan. Tapi di depan kita sudah ada 12 brand yang kita akan review dan setengahnya itu bukan dari Medan. Yang dari Medan kalau nggak salah ada 5 brand, sisanya tuh semua yang ada di Jakarta gitu ya. By the way, seperti biasa disclaimer sebelum memulai video battle, video seperti tidak pernah disponsori oleh pihak manapun. Aku tidak pernah menerima uang apapun dalam jenis apapun dalam melakukan battle yang sudah saya lakukan selama mungkin hampir 4 tahun. Memang pure honest review dan selalu saya beli sendiri. Pemenangnya tidak bisa disuap, yang kalah pun tidak bisa membayar uang tutup mulut. Dan biasanya kalau pelaku UMKM di video itu biasanya saya selalu lur kalau misalnya kalah. Oke, di battle kali ini kalian bakal ngeliat produk yang sama tapi ada 2 karena yang satunya lagi itu kita microwave. Maksudnya biar tidak ambigu ya, takutnya nanti kayak cobain di microwave juga takutnya udah dari sore gitu kan. Jadi ini semua yang keadaan fresh jadi dimasukkan ke kulkas, tapi nanti ada juga yang satunya lagi yang kita microwave. Oke, sekarang kita mulai battle-nya. Sebelum mulai battle, ingat ya, kita review tuh semua balik ke selera masing-masing lagi. Aku jelasin selera aku dulu ya. Aku tuh kurang suka Bika Ambon yang terlalu wangi fermentasi. Ngerti gak sih yang kayak bau raginya tuh terlalu kuat. Tapi aku suka banget Bika Ambon yang wangi daun jeruknya itu strong. Jangan terlalu light juga. Aku gak suka Bika Ambon yang manis, tapi aku juga kurang suka kalau Bika Ambon yang sampai terlalu light gitu. Jadi yang in the middle lah, level manisnya mungkin 1-10 tuh di tengah gitu ya. Kalau kalian tipikal yang suka light banget, mungkin kalian pasti nggak satu selera sama aku. Aku tuh kurang suka Bika Ambon yang tekstur bagian atas dan bawahnya terlalu keras kayak kulit martabak gitu. Aku kurang suka. Aku sukanya yang bener-bener kayak crumbly lembut dan ada sedikit oily-nya gitu. Itu aku suka banget karena memang aku kan tipikal agak lumayan suka yang mahal gitu, yang strong gitu ya guys. Kalau dari bentukan ini hanya melihat saja, aku mau tebak dulu ya. Kayaknya yang paling aku nggak bakal suka itu nomor 3 ya, yang kalah. Karena kayak bagian atas bawahnya tuh terlihat kayak terlalu gosong. Dan yang kayaknya bakal aku suka banget kalau dilihat dari ini adalah nomor 5 karena aku lihat kayak warna kuningnya tuh pekat banget, cantik, kayaknya pakai kunyitnya lumayan banyak. Tapi memang kalau kunyit kebanyakan juga takutnya ada aroma yang kurang enak ya. Tapi ini kayak kelihatan look so good. Jadi tebakan aku juara 1 nomor 5, yang kalah nomor 3. Coba kalian komen di bawah tebakan kalian, yang mana menang, mana yang kalah. Oke, sekarang kita langsung mulai reviewnya dari nomor 1 sampai nomor 4. Oke, ini yang nomor 1. Kalau secara warna memang agak sedikit pucat, bukan tipikal Bika Ambon yang berwarna cantik gitu. Dan memang secara sarang juga bukan yang rapi gitu ya sarangnya ya. Bagian bawahnya masih bantet gitu. Nah ini tapi keadaannya benar-benar lembut banget. Ini keadaan fresh tanpa di microwave. Dan ini yang setelah di microwave memang jadi jauh banget lebih lentur. Secara wangi banget, tapi jujur wangi. Daun jeruknya berasa banget. Bahan dasarnya Bika Ambon itu kan memang santan, dimasukin daun jeruk, dikasih serai, dikasih kunyit. Jadi pasti wangi rempahnya tuh harusnya berasa. Nice. Ini lightnya parah sih menurut aku. Bener-bener kalau kadar gula ya dari 1 sampai 10, ini 2 deh kayaknya. Teksturnya itu mungkin karena yang tadi aku bilang sarangnya tuh bukan yang sampai bener-bener bersarang. Jadi ketika dimakan kita tuh kurang dapet tekstur. Tau kan Bika Ambon yang kayak ada garis-garisnya gitu digigit. Nah ini kita sekarang mau cobain yang di microwave-nya ya. Jadi kayaknya ya kadar tapiokanya nih banyak banget. Jadinya kayak mulai menuju teksturnya tuh kayak mochi, kayak terlalu kenyal. Mungkin untuk ini nomor 1 aku baru bisa taruh di posisi tengah ke belakang. Lanjut ke nomor 2.
Kalian bisa lihat di sini, kalau yang ini kan teksturnya tuh sarangnya kayak lebar-lebar gitu ya, bukan yang berongga banget. Sedangkan yang ini tuh beda, ini tuh lebih berongga, tapi dia juga bagian bawahnya cantik, nggak terlalu gosong, atasnya tapi masih kayak muda banget ya. Biasanya kan atasnya ada coklat-coklatnya, ini masih kayak light banget gitu cara masaknya. Nah ini yang versi diangetinnya. Menurut aku tidak terlalu ada perbedaan yang jauh. Kalian juga bisa lihat sih di sini ketika aku tarik ya, dia tuh adonannya kokoh banget. Jadi kayak kurang buttery gitu sih kalau menurut aku. Aromanya nih hampir minim banget aroma daun jeruk. Tapi secara rongga memang dia lebih banyak gitu. Tapi belum tentu juga yang berongga ternyata lebih enak ya. Ini aku lagi makan yang udah di microwave. Menurut aku sama sekali tidak ada perbedaan tekstur ya untuk yang nomor 2. Dua-duanya masih aku taruh di posisi tengah, cuma nomor 1 lebih di depan. Lanjut ke nomor 3. Nah ini nomor 3, bawahnya lebih mateng dibanding yang tadi. Kalau Bika Ambon yang atasnya ada sedikit coklat-coklat gini tuh aku suka. Dan kalau dipegang secara tekstur ini tuh in the middle, nggak terlalu sekokoh yang tadi, tapi nggak terlalu menyek-menyek kayak yang nomor 1 gitu ya. Ini yang setelah di microwave, mungkin karena di sini juga kadar butternya lumayan banyak, jadi agak sedikit berubah teksturnya. Yang ini emang lebih sedikit padat, sedangkan yang ini jauh sedikit jadi lembek gitu ya. Kita cobain rasanya ya. Secara manis udah sangat pas, secara tekstur juga kalian bisa lihat nih ya, sangat amat berongganya tuh sempurna banget. Dia jauh lebih empuk kalau di microwave. Di sini sebenarnya secara tekstur udah enak. Dia juga lumayan ada butter kayak oily yang keluarnya yang bikin jadi enak gitu dimakannya. Teksturnya juga nggak terlalu kokoh dan terlalu menyek. Tapi kurang sedikit aja, nggak ada aroma daun jeruknya gitu. Jadi kita taruh di posisi tengah, 1, 3. Lanjut ke nomor 4. Ini yang pada saat keadaan nggak dipanaskan, kalian bisa lihat ini memang dasarnya sudah sangat amat lembut, berongga sempurna juga. Warnanya mirip yang kayak nomor 1 ya, lebih yang warna kuning pucat gitu, bukan yang kayak too much turmeric. Ini ketika belum dipanaskan, menurut aku jauh lebih lembut. Ini pada saat dipanaskan malah kayak ininya tuh lebih mengeras gitu, aneh ya. Ini kita panaskannya bareng yang tadi 4 ya, jadi dalam suhu yang sama, waktu yang sama. Ini lumayan wangi ya. Aku suka ini. Manisnya keluar dikit di akhir gitu. Aroma daun jeruknya berasa kayak kerasa kita nih makan Bika Ambon. Ini aku cobain juga yang lagi abis diangetin. Nah si nomor 4 ini tuh mirip yang nomor 1, cuma dia dikasih manis yang pas. Kalau nomor 4 yang masih di paling depan. Kita lanjut nomor berikutnya, nomor 5 sampai nomor 8. Jujur ya, aku sangat high expectation banget ngeliat yang nomor 5. Menggugah selera gitu ya. Dari warnanya. Tapi aromanya jujur bukan kayak aroma daun jeruk gitu. Aromanya kayak wangi butter. Jadi kayak lebih sensasi wangi butternya lebih strong. Padahal secara kayak bentukan, aku kayak kalau membayangkan Bika Ambon the perfect itu ini. Satu bagian bawahnya perfect, tidak terlalu gosong, setengah mateng gitu. Nah ini kalian bisa lihat contoh Bika Ambon yang sarangnya tuh sempurna. Jadi nggak hanya setengah sampai sini doang, misalnya setengah sininya tidak bersarang gitu, agak bantet. Ini sempurna banget. Dan bagian atasnya ini, maksud aku suka banget yang kayak gini nih. Yang kayak crumbly lengket gini. Kita buka ya. Ini parah teksturnya sih. Nggak tau rasanya ya, tapi es tekstur, lihat nggak sih? Ini maksud aku kalau main Bika Ambon makannya tuh gini yang kayak segaris-segaris. Let's try. Aku udah excited duluan, padahal aku nggak tahu ini apa. Wah, teksturnya ya parah, enak banget, gak bohong gue. Tapi itu kenapa dia gak wangi? Pengen banget sih nomor 1, baunya gue masukin sini nih bisa jadi kayak the most Michelin star kamu. Jadi dia pemenang secara tekstur untuk sampai saat ini. Pada saat diangetin malah jadi kurang enak, menurut aku jadi terlalu benyek gitu. Tau deh aku sedih banget, karena aku kira ini bakal kayak the best of my life gitu. Ini ditaruh depan ya. Lanjut nomor 6. Jujur kalau secara bentukan dia yang paling kokoh tuh ya kan, kayak padet banget gitu loh. Nah ini yang versi di microwave. Nah kalau dia baru nih kayaknya memang harus di microwave. Kita cobain yang nggak diangetin dulu. Tapi ini wangi. Manisnya lagi-lagi light banget, tapi masih oke gitu, masih ada berasa sensasi manisnya sedikit. Tapi dia seenggaknya lebih wangi dari yang nomor 5. Aku tetap akan lebih memenangkan rasa sih dibanding tekstur ya. Nah ini setelah diangetinnya dia jauh lebih lembut.
Enak. Kalau diangetin loh, catat ya. Jauh banget kalau yang ini. Dari tadi aku makan, nomor 6 yang paling kerasa banget perbedaan setelah di microwave. Nomor 6 nih, kalau misalnya tadi nggak di microwave, kayak aku berpikir dimajuin ke depan aja enggak. Tapi ketika di microwave, aku mau jadiin paling depan sekarang. Karena dia dapet tekstur perfect mirip nomor 5. Tapi dia juga punya wangi seperti yang nomor 4 gitu. Jadi untuk setelah di microwave-nya, nomor 6 di paling depan. Lanjut ke nomor 7. Ini bukan tipikal yang ke nomor 5 dan 6, dia tipikalnya mirip yang ke nomor 1 yang kayak warnanya kuning muda, light gitu ya. Ini tekstur sebelum di microwave memang udah sangat amat tipikal yang lembut, yang kayak jelly gitu. Ini setelah di microwave, malah kadang nih beberapa yang adonan seperti ini, ketika di microwave bukannya malah melembut, malah mengeras adonan luar ininya, aneh ya. Nah, malah yang warna-warna muda begini, wangi. Padahal kita kalau ngeliat secara kasat mata, ini pasti kayak kuning. Aroma, padahal enggak, yang muda nih wangi-wangi loh dari tadi. Wangi, tapi bukan sewangi yang nomor 4 dan 1. Tapi ini bukan something yang kayak kalau misalnya ada, aku reach out lagi gitu. Ngerti gak sih? Kayak setelah makan ini, aku bukan kayak pengen beli lagi gitu. Cuman kayak udah. Jadi masih aku taruh di tengah. Lanjut kita cobain nomor 8. Nah ini yang nggak di microwave, ini yang di microwave. Menurut aku tidak terlalu ada perbedaan. Cuman bedanya yang di microwave memang bagian tengahnya agak sedikit melembek, tapi untuk tekstur-tekstur lainnya tidak terlalu signifikan. Bentukannya mirip-mirip seperti yang sebelum-sebelumnya yang kuning pucat kayak gitu. Secara rongga dia lebih banyak ya dibanding yang sebelum-sebelumnya dan lebih rapi. Secara aroma dia wangi ya. Ini enak, tapi karena udah lumayan banyak yang tadi aku coba, ini belum seenak yang nomor 7 dan belum seenak juga yang nomor 1. Kekurangan dari dia itu adalah aromanya. Dan menurut aku ya, teksturnya agak sedikit terlalu kekenyolan. Jadi udah mulai di titik kayak makan mochi juga. Jadi ini aku taruh posisinya setelah yang nomor 5. Oke, lanjut ke nomor 9 sampai nomor 12. Jujur secara warna, tekstur rongga nih juga salah satu yang menurut aku gong banget. Ini di depan yang tidak kita panaskan di microwave, tapi dia udah sangat lembut ya. Dan rongganya juga cantik banget, yang dimakan tuh bisa sampai kayak diambil satu-satu gitu. Dan ini yang kita angetin, jadi memang dasar basic adonannya udah enak gitu ya. Dari semua yang aku makan, ini baru yang kayak kalau aku tutup mata, aku langsung tahu ini Bika Ambon. Kayak ini bener-bener kalau aku membayangkan Bika Ambon, ini deh tadi yang gue tungguin kayak. Terus mana aja? Kalau kalian nontonin battle aku, kalian tahu hidung aku setajam apa. Maksudnya penciuman aku tuh sesensitif itu. Ini aja tuh ada beberapa yang sampai aku sulit banget untuk mendapatkan aroma daun jeruknya. Tapi untuk yang ini, kayak aku langsung kayak di Medan. Secara tekstur bener-bener berongga, kenyal. Kita mau cobain yang diangetin ya. Dari semua menurut aku ini yang salah satu whole package gitu. Dia dapat teksturnya, dia dapat aromanya, manisnya juga pas, bawahnya nggak terlalu gosong seperti yang kayak aku suka gitu. Maksudnya tergantung selera ya, tapi kalau aku suka yang kayak gini. Dan atasnya juga dapat si crumbly coklat yang kayak aku suka gini. Untuk saat ini aku taruh di posisi depan, bersaing sama yang nomor 6. Nanti kita coba ulang ya, yang lebih enak yang mana. Ini baru kayak sesuatu yang kayak mungkin gue jadi pengen makan Bika Ambon lagi dan lagi kalau nyobain yang nomor 9 sama 6. Lanjut, nomor 10. Secara rongga juga cakep, sangat amat lembut, dan aku suka banget atasnya kayak gini. Ini yang versi nggak diangetin, dasarnya memang udah sangat lembut dan lumayan buttery. Yang ini yang dipanasin, tidak terlalu ada perbedaan jauh menurut aku karena adonan dasar awalnya sudah perfect ya. Wangi, lembut, Ini juga aku suka banget. kayak keluar tuh rasa dikit dari butternya, terus daun jeruknya juga kuat, terus ada sedikit aroma khas Bika Ambon tuh yang kayak ragi dipanggang gitu juga ada, manisnya juga ada gitu, jadi bukan yang kayak terlalu light yang kayak Makan apa ini gue gitu kan. ini aku taruh depan sih, menurut aku ini agak bersaingnya sama yang nomor 4 deh nih. Ini aku taruh di nomor 4. Lanjut sekarang nomor 11. Ini tipikal juga yang kayak pro banget bikin Bika Ambonnya. Sarangnya sangat amat kecil-kecil, sempurna. Bawahnya lihat nggak gosong sama sekali. Atasnya juga enak kelihatannya. Kita cabut. Ini nih yang bener-bener pro tuh yang bikinnya udah bener-bener bisa sampai diambil rambut satu rambut. Gini nih, ih parah sih ini. Nah ini yang versi di microwave. Kalau yang memang dasarnya udah enak nih, bener-bener kayak kelihatan loh guys, nggak terlalu beda jauh. Beneran di microwave apa enggak? Ya kita cobain yang nggak di microwave dulu.
Wow, kalau sampai nomor 11 bukan dari Medan, berbahaya ini. Rasanya kayak dari Medan ini. Ini nggak mungkin bukan orang Medan ini yang bikin. Ini bener-bener kayak beda level gitu. Enak banget loh. Rongganya sempurna, kokohnya dapat, lembutnya dapat, butternya keluar, manisnya ada, daun jeruknya juga berasa. Ini gue masih bingung antara nomor 9, 6 sama ini, tapi kayaknya ini deh. Kalau yang selera gue ya, aku taruh depan. Dia tuh salah satu yang tiba-tiba keluar gitu loh aroma butternya. Maaf ya, nomor 5 yang gue banggakan malah mundur ke belakang. Dan terakhir nomor 12 yang dari secara bentuk ngeri banget bentuknya, ini kayak bener-bener sarangnya. Gua nggak pernah lihat Bika Ambon lebih bersarang daripada ini. Ini bener-bener sampai lurus sampai kayak rambut loh. Cuman memang kalau secara kelembutan dan minyaknya nggak terlalu banyak. Memang agak di tekstur yang kokoh gitu loh guys. Ketika diangkatkan baru nih jadi agak empuk. Cuman ke minusnya di sini ya menurut aku, bawahnya tuh terlalu keras guys. Aku tuh kurang suka Bika Ambon yang bawahnya terlalu keras kayak gini. Tuh, tapi kalau secara sarang ini parah banget. Sampai udah nggak bisa dikelatan lagi, udah garis semua. Udah kelihatan orang pro ini nih. Cuman kayak kurang oily aja gitu. Jadi makannya tuh kalau lapis legit tuh dibilangnya kayak kurang legit gitu ya. Tapi secara tekstur menurut aku nih dari empuknya, rongganya udah enak. Manisnya juga pas. Aromanya tapi tidak se-strong yang nomor 11 tadi. Tapi ini Persaingan ketat banget sih, ini levelnya beda sama yang di belakang ini menurut aku. di nomor 12, nomor 11, nomor 9, sama nomor 6. Di 4 ini tuh kayak bener-bener kayak gitu loh, kayak Bika Ambon. Yang lain kayak Bika Ambon. Coba aja kita lihat ya. Bener nggak nih yang gue pilih ternyata yang legend tapi nggak tahu. Untuk posisi tengah sama belakang itu udah nggak aku rubah-rubah lagi karena aku juga udah mencoba ulang dan aku yakin sih sama final decisionnya. Tapi yang untuk 4 terdepan nanti sebelum decision terakhir aku akan coba-coba lagi karena menurut aku mereka semua tuh punya poin plus masing-masing dan kurang lebih tuh mirip-mirip itu kelebihannya. Oke, sekarang kita review dulu yang posisi tengah. Oke, ini dia Bika Ambon yang ada di posisi tengah. Menurut aku ini mostly semuanya Bika Ambon yang enak, manisnya pada menuju ke arah light. Tapi kalau yang nomor 4 sebenarnya ini menurut aku enak banget sih. Cuman karena ada si 4 di depan jadi dia agak tergeser. Tapi menurut aku nomor 4 nih salah satu yang memiliki tekstur yang warnanya kuning muda tapi rasanya enak banget. Mungkin kalau misalnya dia di Jakarta dan yang lainnya nanti di Medan, ini berarti salah satu yang bisa dibeli sih. Coba nomor 4 siapa? Bika Ambon Silvi. Oh, ini adalah Bika Ambon Silvi. Jadi buat yang di Jakarta nih salah satu Jakarta Champion. Harganya? Congratulations Bika Ambon Silvi, sukses terus ya. Nah nomor 10 sama 7 itu tuh mirip banget ciri khasnya seperti yang Bika Ambon Silvi. Nomor 10 siapa? Oh nih di Jakarta lagi. Ngeri. Nomor 10 juga Jakarta Champion. Ini orang-orang bilang ini enak banget. Enak. Nomor 7 Rika Riko, tapi jujur kalau secara rating 1 sampai 10, ini tiga-tiganya nggak bakal kasih rating yang berbeda, which is semuanya tiga-tiganya kasih rating 8,5/10, enak gitu ya. Ini tuh tetap masih ratingnya tuh ada 8/10. Nomor 3 adalah Bika Ambon Nyonya. Wih, ngeri. Medan belum ada yang kesebut. fotonya di belakang, rapi sekali. Nomor 3 adalah Bika Ambon Nyonya Lina. Sekarang kita kasih tahu yang di posisi belakang. Jujur sebenarnya ya dari semuanya aku inget terus ya kalau yang nomor 1 apa mungkin karena dia makanan pertama yang aku makan, apa karena dia cinta pertamaku. Tapi dia aromanya jujur strong pol. Nomor 1 siapa? Nomor 1 adalah Oh, Beef Pancake Jakarta. Ngeri kali. Lanjut ke nomor 5. Sedih banget. Siapa nomor 5? Nomor 8 siapa? Pada nomor 8 banyak banget yang bilang enak. Mungkin bukan selera aku aja. Tapi ini berarti juga bukan Medan ini. Bukan guys. Nomor 2. Parah banget guys, nomor 2. Sumpah aku lemes nomor 2. Sekarang lanjut ke nomor terdepan. Aku penasaran banget terdepannya siapa. Oke, ini aku akan final test untuk pemenang kita. Tapi secara logika berpikir aja, karena kita kan tadi di Medan beli 5. Sedangkan di Medan udah kesebut 2. Berarti di sini ada 3 produk Medan. Memang tidak bisa dikalahkan ya, Bika Ambon Medan. Tapi ada 1 di sini Bika Ambon Jakarta. Ya, which is aku nggak tahu yang mana sama sekali. Ayo, aku harus coba dulu ya. Ingat loh, ini balik ke selera masing-masing. Tapi aku akan cari Bika Ambon yang pengen aku makan lagi gitu kan. Tes wanginya dulu deh. Masih juara ini. Nah, bersaing tuh. Ini maju ya.
Bingung loh, mirip banget. 12 geser nomor 6 ke depan. Kita ngadu dari nomor 9. Pokoknya semakin kesini tuh karena semakin lembut dan semakin wangi ya. Nomor 9 adalah siapa? Dika Amerika. Medan. Horas. Dika Ambon. Dika dari Medan. Medan Pride. Lanjut, berarti juara keempat kita dari Medan ya. Untuk Warga Jakarta ya udah jangan terlalu berharap. nomor 12 yang bener-bener kayak Dika Ambon, aku kasih award Dika Ambon terongga di muka bumi ini. Terus itu Dika Ambon Ati. Oh, Dika Ambon Ati. Congratulations. Medan lagi. Tunggu dulu. Berarti ada Jakarta yang berani melancung ke depan. Oke, tinggal 2 terakhir, which is nomor 11 sama 6 yang kayak aku udah coba berkali-kali. Tapi aku tuh masih bingung menentukan pemenangnya. Nah ini tuh tapi ada suatu kelebihan yang eranya membuat aku berpikir kayaknya yang harus menang tuh nomor 11. Karena ketika aku lagi di udara luar kayak gini sambil tadi nge-review ini, nomor 6 tuh lama-lama teksturnya agak sedikit memadet gitu. Sedangkan yang nomor 11 tuh kayak anti badai huru hara. Ini kayak Bika Ambon yang mau diterjang badai pun gue tetap lembut gitu ya. Jadi aku kayaknya akan tetap jadinya menangin yang nomor 11, yang nomor 6 juara 2. Siapakah nomor 6 tersebut? Holland Bakery. Holland Bakery yang menang orang Belanda ya. Jadi Jakarta nggak menang, canda. Siapa pemilik Holland Bakery? Namanya Edi. Pak Edi. Pak Edi orang Jakarta, Pak Edi. Saya kira Pak Edi orang Medan. Berarti juara 1 kita adalah Bika Ambon dari Medan. Karena tadi kita tuh beli Medan kan 5, yang baru kita sebut 4. Juara 1 kita adalah Bika Ambon Nyonya Ratna dari Medan. Harganya 70.000. Murah lagi. Ini boxnya kita buka, namanya oleh-oleh khas Kota Medan. Nyonya Ratna, udah ada PIRT-nya, Jalan Mojopahit 11D Medan. Enggak deh, bener. Bener guys. Tuh sama tuh Nyonya Ratna. Ini kita keluarin semua ya. Lihat nggak? Wangi, bersarang, empuk. Bilang saya 46 years in business. Wow! Tuh kan, gue bilang ini yang depan-depan sini nih, legend ini. Gila, 46 tahun Bu Ratna. Semangat Bu Ratna, mantap kali lah. Di battle ini ibu menjadi juara 1 terdepan battle Bika Ambon. Congratulations untuk para Medaners. Sedikit cerita tentang Bika Ambon Ratna, ini namanya rezeki yang gak tertukar. Jadi tadi tuh tim aku yang berangkat ke sana, Pak Daeng, udah beli semua yang lain, tinggal sisa tuh yang punya Bika Ambon Ratna, which is itu habis di semua cabang. Dan katanya baru bisa beli lagi hari Minggu. Jadi kita udah hampir kayak udahlah Bika Ambon Ratna gak usah dibeli. Tapi Pak Daeng tetap kayak berfirasat kayak harus dibeli, kata Pak Daeng. Caranya ngubungin salah satu cabangnya temennya Pak Daeng, minta tolong kayak Teman saya dari Jakarta, tolong. katanya sampai mau nelfon ke ownernya ya, sampai nelfon ke ownernya untuk minta tolong satu dikasih 1, dan ternyata 1 ini malah jadi juara 1. Terima kasih ya Ibu, sudah pengertian ada orang Jakarta yang datang. Jadi kalau buat yang di Jakarta, pilihannya adalah Holland Bakery sama Bika Ambon Sylvie. Kalau kalian tipikalnya sukanya yang padat dan aromatik, Holland. Tapi kalau kalian sukanya yang lebih lembek gitu kan, lebih wangi, lebih menye-menye, itu lebih enak yang Bika Ambon Sylvie. Sukses terus untuk semua yang kita battle hari ini. Itu dia battle Bika Ambonnya. Maaf kalau ada salah kata. Thank you for watching. Jangan lupa untuk subscribe to this channel. I'll see you in my next one. Bye!